Anak-anak yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semua baik ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Iya ya, lengkap ya. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan buat kita semua. Oke, anak-anak, untuk mengawali kegiatan belajar kita pada pertemuan kali ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Pak Ilas minta tolong ketua kelasnya memimpin. Silakan. Ketua kelasnya Mas Febri ya? Iya. Oke, silakan Mas Febri. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan pernikahan dalam Islam, yang mana ini salah satu materi pada bab 4 yang ditemukan pada kelas 12 semester dasar. Tujuannya satu, kita akan mengetahui bagaimana pengertian nikah dalam pandangan agama Islam. Yang kedua, yang akan kita dapati, kita mengetahui bagaimana dalil dari pernikahan dalam Islam. Dan ketiga, kita akan mempelajari bersama-sama tentang rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Dan yang keempat, kita akan bersama-sama mempresentasikan mengenai pernikahan dalam Islam, yang itu nanti akan menjadi tugas di proses pembelajaran. Kita memasuki materi yang pertama dulu mengenai dalil dari materi pernikahan dalam Islam. Itu terdapat di Quran surat An-Nur ayat 21. Mungkin anak-anak ada yang bisa membantu Pak Ilyas untuk membacakan salah satu ayat ini. Silakan, siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Febri Lalang, minta tolong kamu bisa bacakan dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Karena tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kamu yang berpikir. Quran surah An-Nur ayat 21. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih Mas Febri sudah bantu Pak Ilyas untuk membacakan Quran surat An-Nur ayat 21. Ini adalah salah satu dalil dari Al-Quran yang menjelaskan dasar dari pernikahan dalam Islam. Selanjutnya anak-anak, di sini Pak Ilyas akan menampilkan gambar mengenai hal yang berkaitan dalam pernikahan. Apa saja yang kalian lihat dari gambar yang pertama dan kedua? Silakan acungkan jari. Saya Pak. Gambar ke-1, Al-Quran dan cincin sebagai mahar pernikahan. Selanjutnya saya Pak. Gambar yang kedua mengandung ajar seolah silakan dicatat. Ya betul, yang disampaikan Mas Dwi dan juga Mbak Riris. Gambar pertama itu adalah gambar tentang mushaf Al-Quran dan cincin, salah satu contoh mahar dalam pernikahan. Yang kedua itu gambar akad nikah, ya, antara laki-laki dengan perempuan sesuai dengan rukun dan syaratnya yang menjadi syarat sah pernikahan. Oke, selanjutnya. Nah di sini tentu yang pertama, ketika kita memahami apa itu sebetulnya pernikahan,
ada salah satu yang bisa membacakan pembantu Pak Ilyas. Mbak Rani Sugesti. Oh, siapa? Oh, Sika Sugina ya, Mbak Sika Sugina. Bu. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam komplikasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau misalkan melihat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan merupakan ritual ibadah. Oke, terima kasih Mbak Rani Sugesti ya yang telah membacakan pengertian dari berbagai macam pandangan tentang pernikahan dalam Islam. Nah, di sini kita bisa memperkaya pemahaman kita ya tentang pengertian secara kosakata bahasa Arabnya, kita memahami bagaimana menurut kompilasi hukum Islamnya dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oke. Begitu anak-anak. Nah, setelah ini kita akan berdiskusi bersama-sama. Pak Ilyas membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Lantas apa yang akan didiskusikan? Tentu kalian bisa mengamati, mencermati bersama-sama slide yang Pak Ilyas tampilkan. Di sini ada kasus ya. Dalam kasus ini akan kalian selidiki bersama-sama apa sebetulnya faktor yang menyebabkan terjadinya marak pernikahan online yang ada di masyarakat. Dan kalian bersama-sama diskusikan strategi apa yang bisa kalian usulkan, yang bisa kalian rumuskan untuk memecahkan persoalan ini. Oke. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, diskusinya sudah sangat bagus Mbak Mas ya. Untuk kelompok yang ketiga, kalian sudah tahu bagaimana pengertian, dalil, rukun yang didapati pada materi ini. Pak Ilyas yang belum mendapatkan adalah persoalan dari nikah online itu bagaimana. Harusnya kalian bisa menemukan dan nanti harus mencari solusi rumusan apa yang tepat untuk menyelesaikan dari persoalan nikah online yang marak ada di masyarakat. Begitu bisa dipahami nggih? Baik anak-anak, dari hasil penyelidikan kalian dengan kelompok masing-masing, PowerPoint dan mind map yang sudah dibuat nanti dapat dipresentasikan atau ditampilkan di kelompok yang lain. Perkenalkan, nama saya Tizana Dwisokawati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok. Pengertian: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 22 sampai 23. Yang kedua, Quran Surat Al-Hud ayat 21. Dan yang ketiga, hadis tentang pernikahan dalam Islam. Pertama, calon suami. Yang kedua, calon istri. Yang ketiga, adanya wali. Yang keempat, adanya saksi. Yang kelima, adanya ijab kabul. 6 Oke, mantap Mbak
Ferizana ya mewakili kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi mereka. Terima kasih. Selanjutnya Pak Ilyas berikan kesempatan untuk kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau ingin menyampaikan pertanyaan. Pak Ilyas persilakan. Perkenalkan, nama saya Imam Supriyanto dari kelompok 4. Ingin menanyakan bagaimana pendapat kelompok 2 terkait pandangan Islam mengenai nikah online. Oke, terima kasih Mbak Firzana yang mewakili kelompok 2 menjawab pertanyaan menarik dari kelompok 4. Pada prinsipnya yang disampaikan kelompok 2, nikah online dalam pandangan Islam itu memang tidak sah, ya. Ya, kita memaklumi bersama anak-anak dalam suatu proses pembelajaran itu pasti ada lebih dan kurang. Namun, kekurangan atau hal yang menjadi hambatan bagi kita semua, pastikan ini menjadi pengalaman berharga. Kita ambil hikmahnya supaya diskusi ke depan dalam proses pembelajaran yang lain akan lebih baik lagi, seperti itu. Oke? Untuk yang terakhir kali, ya, kegiatan pembelajaran ini sudah selesai. Pak Ilyas minta tolong anak-anak, barangkali ada yang bisa membantu Pak Ilyas hal apa saja yang bisa kita simpulkan atau sedikit refleksi materi apa yang kita dapat pada kesempatan pembelajaran hari ini. Silakan. Oke, selamat. Perkenalkan, saya Dewi Permasari. Di sini izinkan saya menyampaikan hasil diskusi kami. Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ade Putri Purnamasari yang telah membantu Pak Ilyas menyimpulkan materi pembelajaran kita kali ini. Cukup menarik ya menurut Mbak Ade Putri. Hal yang bisa kita dapati ternyata pernikahan itu untuk menyempurnakan ya kan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Cukup menarik ya, tentunya apa yang kita pelajari hari ini sedikit atau banyak semoga dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua. Oke, anak-anak sekalian, sebelum Pak Ilyas menutup kegiatan belajar kali ini, ada LKPD, lembar kerja peserta didik, yang ini nanti bisa kalian cek di Google Classroom kalian. Tugas yang akan kita kerjakan bersama-sama dan insya Allah akan dikumpulkannya minggu depan, gitu ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita tetap akan melanjutkan materi pernikahan dalam Islam dengan materi yang berbeda, ya. Tujuan pembelajaran yang berbeda supaya kita semakin memahami lebih dalam apa yang harus kita persiapkan dalam menyambut pernikahan dalam Islam untuk kedepannya, gitu. Sekian pembelajaran kali ini. Mari bersama-sama kita akhiri dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.